Shalom jemaat Tuhan, kembali kepada khotbah serial kita dari Khotbah di Bukit. Kita masuk dalam ayat 10-12, yang berbahagia adalah yang dianiaya karena kebenaran. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus, Roh Hikmat membimbing hambamu, sehingga hambamu dipimpin oleh Roh Kudus, dikuasai tutur kata dan sikap hambamu. Dan setiap kami yang menonton dan mendengarkannya, kami semua dibimbing oleh Roh Kudus, itu Roh yang sama itu. Berbicara kepada kami lewat lidah hambamu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yang berbahagia adalah yang dianiaya karena kebenaran. Terus kalian mari kita membaca ketiga ayat itu. Saya bacakan yang biru, saudara bacakan yang hijau, dan kita semua baca yang ungu. Matius 5 ayat 10-12. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Bersama-sama, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersama-sama, bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. So sekalian, dari bagian ini kita bisa melihat akan kejujuran Tuhan Yesus. Kejujuran Tuhan Yesus. Beliau bukan seperti politikus tertentu yang suka obral janji kosong. Wah, janjinya begitu indah, begitu muluk-muluk, tapi ternyata kenyataannya tidak. Tuhan Yesus tidaklah demikian. Dia bukanlah seperti politikus seperti itu yang suka obral janji kosong. Terus kalian dalam Matius 8, Tuhan Yesus pernah berkata, lalu seorang guru agama datang kepadanya dan berkata, Bapak guru, ini dalam terjemahan sehari-hari ya, saya mau mengikuti Bapak kemana saja. Yesus menjawab, serigala punya liang dan burung punya sarang, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk berbaring. Tuhan Yesus tidak menyambut ucapan guru agama itu, berkata, oh bagus, kamu sudah bertekad demikian, oh luar biasa, ayo welcome. Tidak. Tapi Tuhan Yesus seperti memberikan peringatan. Serigala punya liang dan burung punya sarang, tapi anak manusia itu Tuhan Yesus tidak punya tempat berbaring. So sekali ini suatu hal yang penting. Maksudnya apa? Maksudnya adalah count the cost. Hitung berapa biayanya. Maksudnya bukan dalam bentuk uang. Pengorbanan. Ya, saudara sekalian, kalau kita mau iring Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia yang berdosa ini, maka Tuhan menuntut kepada kita untuk melakukan pengorbanan. Kita semua dengan kekuatan sendiri tidak mampu lakukan, tapi dengan kuasa Roh Kudus kita dimampukan untuk melakukan pengorbanan. Count the cost, hitung biaya pengorbanannya. Saudara sekalian, William Barclay, seorang penafsir Alkitab, ahli dalam Perjanjian Baru, ya, yang beliau sudah dipanggil Tuhan. Beliau dari kota London, ya, dia berkata begini, He did not come to make life easy. Yesus tidak datang untuk membuat hidup lebih mudah, but to make men great. Tapi untuk membuat umatnya menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang besar. He did not come to make life easy. Dia tidak datang untuk membuat hidup orang jadi enak, tapi untuk membuat orang mempunyai kehidupan yang besar, yang mulia. So sekalian, ini suatu hal yang penting. Seorang filsuf Yunani yang bernama Seneca berkata, the first reaction to truth is hatred. Reaksi pertama terhadap kebenaran adalah kebencian. Kenapa demikian? Karena manusia sudah memang naturnya berdosa, tidak senang jika kebenaran dinyatakan. Ya, makanya dikatakan the first reaction, reaksi pertama dari kebenaran dinyatakan, yang diberitakan adalah kebencian. Itulah kata Seneca. So sekalian, kalau kita memperhatikan sejarah ini, maka kita memperhatikan hal yang penting sekali. Darah martir adalah benih gereja. Amin. Darah martir adalah benih gereja. Ya, darah pahlawan adalah benih kemerdekaan Republik Indonesia. Saya pikir betul ya. Darah pahlawan adalah benih kemerdekaan Republik Indonesia. Tapi dikatakan darah Kristus membuat semua pengikutnya selamat. Ya, darah Kristus membuat semua pengikutnya, orang yang percaya kepada Dia, selamat. Puji Tuhan. Lalu sekalian, kemudian kita akan baca dalam Matius 5 ayat 10, dikatakan, berbahagialah orang yang menderita penganiayaan karena melakukan kehendak Allah. Ini dalam terjemahan sehari-hari. Berbahagialah orang yang menderita penganiayaan karena melakukan kehendak Allah. Mereka adalah anggota umat Allah. So sekalian, ciri khas anggota umat Allah, ciri khas anggota kerajaan Allah adalah tunduk kepada kehendak Allah.
Itu ciri khas yang terpenting. Siapakah anggota-anggota atau warga negara kerajaan Allah? Yaitu mereka yang tunduk pada kehendak Allah. Apa arti tunduk kehendak Allah? Yaitu melakukan righteousness. Righteousness berarti kebajikan, kebenaran, keadilan menurut standarnya Allah, bukan standarnya manusia. Kebajikan, kebenaran, keadilan. Itulah warga negara kerajaan surga yang melakukan kebajikan, kebenaran, dan keadilan. Saudara sekalian, kalau kita memperhatikan selanjutnya, mereka yaitu para penduduk kerajaan Allah itu dibenci oleh dunia. Kenapa demikian? Karena dunia ini sudah dikuasai oleh dosa, menentang kebenaran dan keadilan, dan membenci pribadi Yesus. Membenci pribadi Yesus, sang pendiri kerajaan Allah, dan juga pribadi Yesus sebagai sang jalan, kebenaran, dan kehidupan. I am the only way, the only truth, and the only life. Dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, Yesus berkata, akulah satu-satunya jalan, satu-satunya kebenaran, dan satu-satunya hidup. Nah, sekalian, ini suatu hal yang penting. Nah, sekalian, pada umat Tuhan pada abad pertama mengalami banyak tantangan. Hidup mereka menghadapi banyak tantangan setelah percaya Yesus. Ya, orang yang setelah percaya Yesus hidupnya lancar-lancar saja, kita malah bertanya, jangan-jangan dia hidup nggak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi kalau kita mempelajari sejarah gereja sampai sekarang, ya, orang yang ikut Yesus mengalami banyak tantangan. Kenapa? Karena orang yang mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan memang banyak tantangan di dunia ini. Karena dunia ini dikuasai oleh dosa yang berusaha melawan kehendak Tuhan. Saudara sekalian, kalau kita memperhatikan selanjutnya, saudara sekalian, yang pertama, kalau kita melihat iman Kristen dianggap mengganggu kenyamanan pekerjaan umatnya. Ya, iman Kristen dianggap mengganggu kenyamanan pekerjaan umatnya. Maksudnya apa? Saudara sekalian, kalau kita melihat gambar ini, nah, saudara sekalian, kalau kita memperhatikan, saudara sekalian, tukang batu Kristen pada waktu itu, pada abad pertama, yang disuruh oleh pemerintah untuk membangun rumah berhala, ini rumah berhalanya. Wah, pasti ada banyak tantangannya. Sebab yang membangun orang Kristen sudah tidak lagi menyembah berhala, tapi menyembah Allah yang benar, Allah yang sesungguhnya melalui Tuhan Yesus Kristus. Pasti ada banyak tantangan, ada banyak kesulitan di situ. Sekalian, pertama, hati nuraninya nggak tenang. Orang Kristen yang membangun rumah berhala, hati nuraninya pasti nggak tenang. Sekalian, seperti Roh Kudus bekerja dalam hatinya, kau nggak boleh, ya, sehingga akhirnya mengalami orang Kristen yang membangun itu sepertinya hatinya galau, ya, hatinya tidak tenang karena membangun rumah bagi berhala. Sekalian, kalau kita memperhatikan selanjutnya, yang kedua, sekalian, umat Kristen dituduh membuat masalah umatnya, ya, dituduh membuat masalah dalam kehidupan sosial, dituduh. Kalau dituduh berarti belum tentu benar, tapi ini tuduhan saja. Sekalian, pada zaman kuno, sekalian, kalau kita perhatikan, pada zaman kuno kebanyakan pesta dilakukan di kuil dewa Serapis namanya. Itu dewa Serapis itu adalah campuran kepercayaan Mesir dan Yunani pada waktu itu. Jadi orang-orang kalau mau mengadakan pesta itu kebanyakan dilakukan di kuil dewa Serapis. Terus sekalian, undangannya berbunyi sebagai berikut, ya. Saya mengundang Anda untuk bersantap dengan saya di meja dewa kita Serapis. Itu bunyi undangannya. Ya, sekali lagi, saya mengundang Anda untuk bersantap dengan saya di meja dewa kita Serapis. Nah, kalau undangan itu diterima oleh orang Kristen, bagaimana hati mereka? Bagaimana nurani mereka? Dikatakan selanjutnya, saudara sekalian, makan mereka sesehari saja dimulai dengan minuman keras. Jadi saudara sekalian, kalau kita memperhatikan kehidupan zaman dulu, orang untuk makan sehari-hari saja, mereka dimulai dengan minuman keras. Secangkir anggur dikucurkan untuk menghormati para dewa, seperti bersyukur untuk makanan yang mereka terima. Kita sebagai orang Kristen bersyukur untuk makanan yang kita terima. Kita bersyukur kepada Allah Bapa dalam Yesus Kristus. Mereka tidak. Mereka bilang ini adalah berkat dari dewa dewi yang mereka sembah itu. Terus sekalian, orang Kristen waktu itu memilih untuk tidak bergabung dengan pesta-pesta tersebut. Terus sekalian, sehingga harga yang harus dibayar adalah kehilangan teman-teman mereka,
Waktu sebelum bertobat mereka berteman dengan orang-orang itu yang menyembah berhala. Tapi sekarang mereka tidak lagi mau berteman dengan orang-orang Kristen. Mereka anggap orang Kristen itu orang aneh. Mereka undang pesta waktu lalu kok mau. Tapi sekarang orang Kristen berkata, kami tidak menyembah dewa Serapis. Kami menyembah Allah dalam Yesus Kristus. Sehingga terjadi semacam orang-orang Kristen kehilangan teman-teman masa lalu. Ya, saudara sekalian, ini yang terjadi. Saudara sekalian, yang berikut ya, yang ketiga. Ya, saudara sekalian, iman Kristen dituduh memecah kehidupan rumah tangga mereka. Dituduh, bukan berarti iya, tapi dituduh. Saudara sekalian, ayat yang biasa disalahpahami sebagai berikut. Ya, dikatakan apa? Jangan kamu nyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, tetapi pedang. Ini kata Tuhan Yesus. Ya. Nah, kita mulai pikir orang-orang yang belum percaya Yesus mungkin salah mengerti. Maksudnya apa ini? Ya. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Apakah pengikut Yesus adalah orang-orang yang mempunyai rumah tangga yang buruk karena kelakuan mereka melawan orang tua, melawan seisi rumah tangganya? Saya pikir tidak demikian. Terus sekalian, tetapi pada waktu itu orang-orang yang menyembah berhala mulai merasa gusar. Dulunya kamu mau menyembah dewa-dewi ini, tapi sekarang kenapa kamu hanya menyebut Yesus, Yesus, Yesus? Sehingga terjadi konflik dalam keluarga sendiri. Hanya terjadi semacam, ya sudah kalau kamu nggak mau ikut menyembah dewa ini, kamu pergi sana, kamu keluar sana. Diusir dari keluarga mereka. Terus sekalian, ini yang terjadi pada waktu itu. Makanya Tuhan Yesus berkata, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Tetapi aku datang bukan untuk membawa damai, tetapi pedang. Bukan berarti pedang sungguhan, ya, untuk membunuh orang. Tapi maksudnya pedang, maksudnya pemisah, ya. Sebab aku datang untuk memisahkan orang-orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Terus kan pengalaman ini masih terjadi pada diri sebagian orang yang menjadi pengikut Kristus, yang baru saja mengikut Kristus di tengah-tengah keluarga yang belum percaya Yesus, akhirnya mereka diusir keluar. Mereka tidak lagi mendapatkan hak waris dari orang tuanya, ya. Bahkan mereka diancam untuk dibunuh oleh saudara-saudaranya sendiri. So, sekalian, tetapi puji Tuhan, bagi orang tetap setia iring Tuhan, Tuhan memberikan mereka kekuatan dan akhirnya kemenangan, sehingga keluarganya yang tadinya membenci dia, pelan-pelan Tuhan panggil mereka, Tuhan jamah hati mereka, sehingga akhirnya mereka kembali menerima akan kehadiran orang-orang Kristen. Bahkan sebagian mereka sudah percaya Yesus sebagai juru selamat juga. Terus sekali ini suatu hal yang penting. Nah, saudara, kalau kita bertanya selanjutnya, mengapa status dan etika umat Tuhan malah terpisah dengan orang dunia ini? Pertanyaan demikian. Mengapa status dan etika umat Tuhan malah terpisah dengan orang dunia ini? Kalau sekalian, kenapa ya? Kita melihat ada 3 hal secara singkat. Karena yang disembah berbeda, yang disembah berbeda. Kalau sekalian, umat Tuhan menyembah Tuhan Yesus, yang membawa kita kepada penyembahan kepada Allah yang benar, the only true God. Hanya Allah yang benar yang kita kenal dalam nama Yesus Kristus. Sekarang, kalau kita baca dalam Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, kalau mereka mengenal engkau sebagai satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Kenapa demikian? Karena Yesus adalah sang firman Allah yang menjadi jembatan antara Allah yang tidak kelihatan dengan manusia yang diciptakannya. Terus kali ini suatu hal yang penting. Saya tidak tahu orang yang tidak mengenal Yesus, mereka menyembah siapa? Saya tidak tahu. Tapi firman Tuhan berkata, hanya kita bisa menyembah Allah yang benar, the only true God. Hanya Allah yang benar itu kalau kita percaya melalui Tuhan Yesus Kristus. Terus kali ini suatu hal yang penting. Yohanes 17 ayat yang ketiga. Yang kemudian, mengapa status dan etika umat Tuhan malah terpisah dengan orang dunia ini? Yang kedua adalah etika hidup yang berbeda. So sekalian, etika hidup manusia sangat ditentukan oleh kepada siapa kita menyembah. Ya, etika hidup manusia sangat ditentukan oleh kepada siapa kita menyembah. Kalau seorang menyembah uang, ya dia mengutamakan uang. Kalau seorang menyembah harta, dia akan mengutamakan harta.
Oh, sekalian, kalau seorang menyembah pekerjaan, bisnis, dia akan mengutamakan pekerjaan dan bisnisnya. Jikalau seorang menyembah pada dewa atau dewi tertentu, ya dia akan mengutamakan dewa dan dewi yang disembah itu. Tapi kalau seorang menyembah kepada Tuhan Yesus, melalui Tuhan Yesus kita mengenal Allah yang benar itu, yang maha suci, yang maha kasih, maka apa saja yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus akan dilakukan oleh umat Tuhan. Berkaitan dengan etika, berkaitan dengan moral, dan berkaitan dengan seluruh aspek hidupnya. Saudara sekalian, itu yang kedua. Yang ketiga, saudara sekalian, pengharapan kita berbeda. Pengharapan kita dalam Tuhan Yesus itu pasti. Siapa yang percaya Yesus pasti selamat. Siapa yang percaya Yesus pasti dapat hidup yang kekal. Siapa yang percaya Yesus pasti dapat pengampunan dosa. Itu pasti, bukan mudah-mudahan. Siapa yang percaya Yesus, kalau satu kali dipanggil Tuhan, pasti dapat tempat di surga. Bukan mudah-mudahan, tapi itu pasti. Pengharapan kita pasti, bukan mudah-mudahan. Ini suatu hal yang penting, saudara sekalian. Jadi saya karena waktu saya hanya memberikan 3 hal. Mengapa status dan etika umat Tuhan malah terpisah dengan orang dunia ini. Saudara sekalian, yang berikutnya, yang selanjutnya, orang Kristen pada waktu itu difitnah sebagai orang-orang kanibal yang memakan tubuh manusia. Ya, kenapa demikian? Karena mereka waktu itu salah paham tentang perjamuan kudus yang umat Tuhan lakukan. Saudara sekalian, Tuhan Yesus pernah berkata, ambillah, ini perjamuan kudus sebelum beliau disalibkan. Ambillah, makanlah, inilah tubuhku, ketika dia mengangkat roti itu. Inilah tubuhku. Sebab inilah darahku, dia menunjuk pada anggur itu. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi maksudnya, saudara sekalian, roti dan anggur yang Tuhan angkat dalam perjamuan terakhir itu, perjamuan malam yang terakhir itu, bukan berarti bahwa umat Tuhan sungguh-sungguh makan tubuh dan darah Yesus. Bukan. Tuhan tidak mengajar kita untuk menjadi kanibal. Tapi roti dan anggur yang kita minum dan kita makan pada waktu perjamuan kudus hanya mengingatkan kita akan pengorbanan Yesus 2000 tahun yang lalu. Beliau mengorbankan tubuh dan darahnya, disimbolkan oleh roti dan anggur. Cuma sebagian orang pada waktu itu salah paham. Mereka pikir bahwa orang Kristen itu kanibal. Mereka makan tubuh, mereka minum darah. Itu keliru sekali. Sekali lagi, roti dan anggur dalam perjamuan kudus hanya menunjuk pada tubuh dan darah Tuhan yang dikorbankan 2000 tahun yang lalu di atas salib Golgota. Ini suatu hal yang penting. Yang berikutnya, orang Kristen difitnah tidak bermoral. Ya, tidak bermoral, ya. Perjamuan kasih yang dilakukan oleh orang Kristen, ya, bukan perjamuan kudus ya, tapi ini perjamuan kasih, ya, disalah tafsirkan oleh mereka. Itu orang Kristen, pengikut Yesus tuh melanggar moral sehingga mereka melakukan perjamuan kasih. Bukan berarti itu harusnya. Kasih yang kita terapkan dalam hidup kita sehari-hari adalah kasih agape yang kita terima dari Tuhan Yesus. Kita mengasihi musuh kita bahkan dengan kasih agape, yaitu kasih yang walaupun, kasih yang tanpa syarat. Itu artinya perjamuan kasih. Bukan berarti kasih dalam pengertian cinta-cinta eros antara perempuan dengan laki-laki. Bukan demikian. Tapi pada waktu itu orang Kristen disalahpahami, difitnah. Mereka berkata orang Kristen berkumpul-kumpul untuk melakukan perjamuan kasih. Mereka melakukan tindakan yang amoral. Ini salah paham daripada mereka yang di luar Tuhan waktu itu. Terus kemudian yang berikut, yang keenam, orang Kristen juga difitnah sebagai pembakar rumah. Waduh, ini serem banget ya. Mereka berkata Tuhannya orang Kristen akan datang dengan api, katanya. Ini suatu hal yang sungguh fitnahan bagi orang Kristen. Nah, saudara sekalian, siapa sebenarnya yang menebarkan atau menyebarkan fitnah ini? Saudara sekalian, kalau saudara lihat gambar ini gambar Kaisar Nero yang bermain kecapi, tapi kita lihat latar belakangnya adalah kota Roma yang terbakar. Ya, Nero itu seorang yang memang pintar dalam arsitektur. Dia berusaha membuat kota Roma menjadi kota Roma yang baru pada waktu itu. Ya, berarti apa? Rumah-rumah bangunan yang lama harus diganti dengan bangunan-bangunan yang baru. Tapi masyarakat
belum tentu mau. Sehingga akhirnya Nero menyusun siasat, ya. Dia menyuruh anak buahnya, para soldiernya, para tentaranya, satu kali untuk bakar rumah-rumah kuno, rumah-rumah tua itu. Lalu ketika rakyat melihat rumah mereka kebakaran, mereka teriak-teriak. Kemudian mereka lari ke istana dan mereka berkata, Kaisar Nero, rumah kami kebakaran, rumah kami terbakar. Kaisar Nero, mereka lihat sambil main kecapi. Kemudian Kaisar Nero dengan tenang dia berkata, kalian tahu siapa yang bakar rumah kalian? Rakyat berkata, kami nggak tahu. Kalian pernah dengar ada satu kelompok yang namanya Kristen, pengikut Kristus? Mereka percaya bahwa Tuhan mereka akan datang dengan api. Jadi yang membakar rumah kalian adalah Tuhan mereka yang membakar rumah kalian dengan api. Waduh, akhirnya rakyat yang mendengar hal itu mereka marah. Tanpa pikir panjang mereka langsung pergi ke rumah-rumah Kristen, mengeluarkan orang-orang Kristen dari rumah mereka, kemudian melakukan penganiayaan bagi orang-orang Kristen itu. Lalu sekarang ini merupakan siasat daripada Nero. Padahal yang bakar adalah dia sendiri dengan prajuritnya. Tapi dia mengkambing hitamkan orang-orang Kristen pada waktu itu. Saudara sekalian, ini suatu hal yang terjadi dan ini sejarah, saudara sekalian. Nah, dakwaan lainnya terhadap umat Kristen waktu itu, orang Kristen tidak mau membakar dupa setahun sekali dan menyebut Kaisar adalah Tuhan. Caesar is my Lord. Mereka orang Kristen nggak mau. Saudara sekalian, ini apa maksudnya? Saudara sekalian, nah, kalau kita melihat ini adalah bangunan, itu bangunan untuk memberikan dupa kepada kaisar setahun sekali, yang ditaruh, yang dibangun di kota-kota besar pada waktu itu, yang merupakan jajahan daripada kekaisaran Romawi. Terus kan pada waktu itu orang-orang yang hidup, yang kekaisaran Romawi itu luas sekali, dan mereka itu rakyat itu berkata, oh, kekaisaran Romawi itu memberikan kedamaian bagi mereka, ya, jalan-jalan diperbaiki, keadilan terjadi, ya, laut diamankan dari para perompak, ya. Terus sekalian kemudian setiap provinsi dengan rela menyembah roh kekaisaran yang telah sangat baik bagi mereka, ya. Jadi kekaisaran Romawi memang dikenal baik pada waktu itu, dan mereka berkata setiap provinsi dengan rela, nggak usah dipaksa, menyembah roh kekaisaran yang telah sangat baik bagi mereka. Roh kekaisaran tersebut dipersonifikasikan di dalam diri kaisar. Ya, terus sekalian, kaisar dianggap sebagai dewa dan diberikan penghargaan ilahi. Mereka boleh beragama sesuai dengan kepercayaan mereka sendiri di tempatnya. Tetapi setahun sekali saja mereka pergi ke tempat yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Romawi, memberikan semacam dupa dan menyebut Caesar is my Lord, Kaisarlah Tuhan. Cukup setahun sekali. Sudah gitu mereka boleh pulang dan boleh beribadah kepada dewa-dewi mereka lagi. Lalu peraturan ini diterapkan juga kepada orang Kristen. Tapi bedanya orang Kristen tidak mau. Mereka tidak mau melakukan hal ini. Mereka berkata, not Caesar is not my Lord, but Jesus is my Lord. Kaisar bukanlah Tuhanku, tapi Yesus adalah Tuhanku. Wah, akibat dari sikap demikian, akhirnya orang-orang Kristen menjadi musuh daripada kekaisaran Romawi. Akibatnya mereka dikejar-kejar, mereka disiksa, dianiaya oleh kekaisaran Romawi. Jadi ini suatu hal yang penting sekali kalau kita mengetahui. Makanya Roma pasal 10 ayat 9 dan 10 dikatakan, inilah hidup kekal ini, ya, bahwa mereka mengakui Yesus sebagai raja segala raja, ya, mereka percaya dalam hati mereka dan mengaku Yesus adalah Tuhan. Itu Roma 10 ayat 9 dan 10. Jadi bukan kaisar sebagai Tuhan, tapi Yesus adalah Tuhan. Nah, perkataan itu sangat berbahaya kalau diucapkan pada waktu 2000 tahun yang lalu. Karena itu berkaitan dengan hukum pemerintah Romawi yang mengharuskan setahun sekali orang-orang yang di bawah pemerintah Romawi menyembah atau membawa dupa kepada patung kaisar, dan mereka berkata Kaisar adalah Tuhan.
Orang Kristen berkata, tidak, Kaisar bukan Tuhan, Kaisar tetap manusia. Tuhan Yesus adalah Tuhan. Saudara sekalian, ini suatu hal yang terjadi. Nah, saudara, perintah Kaisar Nero waktu itu yang sangat kejam. Ya. Saudara sekalian, ini patung daripada Kaisar Nero. Kalau kita perhatikan, saudara sekalian, ini Nero ini orang yang jahat, kejam, saudara sekalian. Ya, dia menyuruh prajuritnya untuk membungkus tubuh orang Kristen dengan zat yang bernama ter, ya. Kemudian dinyalakan, ya, menjadi obor hidup di taman-taman raja. Luar biasa jahat sekali. Tubuh orang Kristen itu dibungkus dengan ter, kemudian dinyalakan menjadi obor hidup di taman raja. Kulit binatang liar itu dijahitkan ke tubuh orang Kristen. Kulit binatang liar. Lalu dikejar-kejar oleh anjing-anjing pemburunya. Karena anjing senang akan kulit binatang. Ya, jadi anjing-anjing yang ganas itu mengejar-ngejar orang Kristen. Karena apa? Karena tubuh orang Kristen itu dibalut oleh kulit binatang. Kemudian timah panas disiramkan ke atas mereka. Saudara sekalian, kalau kita melihat gambar ini, ya, saudara sekalian, orang Kristen, sebagian orang Kristen berkerumun di situ dan sudah siap singa untuk menyerang mereka. Saudara sekalian, kuningan sangat panas ditusukkan ke bagian tubuh yang paling lembut. Itu terjadi. Saudara sekalian, mata dicungkil, bagian tubuh dipotong dan dipanggang di depan mata mereka sendiri. Suatu hal yang sungguh kejam yang dilakukan oleh Kaisar Nero waktu itu. Karena mereka anggap orang Kristen itu adalah orang-orang yang jahat, yang melawan pemerintah Romawi waktu itu. Saudara sekalian, nah pada waktu itu saudara sekalian, ada satu tempat yang namanya katakombe. Nah, katakombe adalah tempat persembunyian umat Kristen di bawah tanah kota Roma. Nah, kita tahu tanah kota Roma tanah yang keras. Kita ingat marmer yang paling bagus itu dari kota Roma. Memang kota Roma sejak dulu tanahnya keras. Tapi waktu itu orang-orang membangun semacam kuburan, ya, di bawah tanah itu. Tetapi ketika orang Kristen dikejar-kejar, mereka menggali kuburan yang di bawah tanah itu, diperpanjang sampai puluhan meter, yang disebut dengan katakombe, untuk mereka bersembunyi dari kejar atau orang-orang Roma yang mengejar mereka, supaya mereka dapat ada tempat perlindungan. Jikalau mereka sedang dikejar-kejar dan mereka lihat di satu tempat ada semacam pis, ya, semacam iktus. Iktus itu artinya ikan. Iktus singkatan dari Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat. Sekalian juru selamat manusia. Kalau mereka lihat ada gambar ikan, iktus itu, mereka langsung masuk di situ. Mereka melihat ada saudara-saudara mereka seiman dalam Yesus yang menyambut mereka. Terus sekalian, ini katakombe. Jadi pada awalnya adalah kuburan, kemudian digali lagi oleh mereka jadi panjang, tempat mereka bersembunyi dari serangan atau kejaran orang-orang Romawi waktu itu. Terus sekalian, ini ada gambar lagi tentang katakombe, ya. Ini terus sekalian, ternyata di dalam katakombe itu orang-orang Kristen membuat ukiran-ukiran di tembok katakombe itu, ya, sehingga kita melihat gambar seperti itu. Terus sekalian, ini suatu hal yang kita perlu pahami. Terus sekalian, bentuk penganiayaan terhadap umat Kristen di Indonesia terjadi apa? Di negara yang kita cintai ini, pada waktu lalu sempat terjadi penganiayaan terhadap umat Tuhan di Indonesia. Terus sekalian, yang pertama adalah adanya pelanggaran HAM. Terus sekalian, pelanggaran hak asasi manusia. Terus sekalian, mungkin saya pikir di negara komunis jumlah gedung-gedung gereja yang dibakar mungkin tidak sebanyak gedung-gedung gereja yang waktu lalu pernah dibakar oleh kelompok tertentu. Berapa banyak? Saya dengar ada sekitar 1.600 gedung gereja di seluruh Indonesia dibakar oleh sebagian kelompok. Terus sekalian, kita lihat gambar ini. Terus sekalian, nah ini gambar gedung gereja yang dibakar. Terus sekalian, ini satu gedung Gereja Kristus Ketapang Jakarta juga pernah dirusak, dihancurkan. So sekalian, kenapa demikian? Karena ini yang dilakukan oleh sebagian orang yang berusaha mengenyahkan orang-orang Kristen dari tanah air
Indonesia ini. Tapi ternyata mereka tidak bisa. Walaupun lebih dari 1000 gedung dirusak, dibakar, tapi bukan berarti kekristenan mati di Indonesia ini. Justru kekristenan tambah maju, dan banyak orang yang pernah begitu jahat sama orang Kristen malah mereka bertobat. Kenapa demikian? Karena mereka melihat orang Kristen kok berbeda ya. Begitu dijahati, disakiti, kok masih bisa menyatakan kasih. Sehingga mereka tertarik dan terpukau. Akhirnya sebagian mereka percaya Yesus bagi juru selamat. Sekalian, ini suatu hal yang penting. Saudara, apalagi yang berikutnya? Ada sebagian kelompok waktu lalu tidak memberi kesempatan bagi orang Kristen untuk beribadah. Ya, ada sebagian umat Tuhan di satu kampung mau minta izin, tapi nggak dikasih. Jangan dirikan gereja di sini. Lalu mereka cari tempat-tempat lain. Ya, terus sekalian, memang itu yang terjadi. Terus sekalian, yang ketiga, yang mempersulit izin ibadah. Ya, harus ada izin kiri kanan berapa puluh tanda tangan segala macam. Memang itu yang terjadi. Mungkin sampai sekarang ada di beberapa tempat. Terus sekalian, yang kemudian yang keempat, mempersempit karier dengan alasan mayoritas dan minoritas. Kamu orang Kristen cuma minoritas, ya. Yang mayoritas yang diutamakan. Terus sekalian, walaupun kita sebagai orang yang sudah belajar, kita sebenarnya dalam masyarakat demokrasi tidak lagi relevan itu satu istilah mayoritas dan minoritas. Sekali lagi, dalam masyarakat demokratis ini tidak lagi relevan istilah mayoritas dan minoritas. Tetapi yang penting adalah kualifikasinya, qualified-nya kamu, ya. Kemudian bersedia untuk bersumbangsi enggak? Ya, kita melihat puji Tuhan, sebagian pahlawan kita dalam badminton ada orang-orang Kristen. Mereka walaupun oleh sebagian orang disebut minoritas, tapi mereka pahlawan badminton yang membawa nama Indonesia menjadi harum di seluruh dunia. Terus kalian, ini sebenarnya dalam masyarakat demokrasi nggak relevan lagi istilah mayoritas dan minoritas. Yang penting sumbangsinya bagaimana. So sekalian, yang berikut yang kelima adalah mempersulit promosi dalam karier. Di sebagian kelompok, di sebagian perusahaan masih diperhatikan kamu agama apa. Kalau agama tertentu, wah naiknya cepat sekali naik ke atas. Tapi kalau orang Kristen, sebagian kelompok itu mempersulitnya. Terus kalian, saudara, kok kita memperhatikan bagaimana sikap kita orang Kristen. Kita bersyukur kalau sekarang ini pada masa pemerintahan Jokowi ada banyak perubahan. Walaupun kita tetap masih menghadapi tantangan, tapi ada banyak perubahan yang lebih baik sekarang ini. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terus kalian, bagaimana seharusnya sikap orang Kristen? Ya, bagaimana seharusnya sikap orang Kristen? Terus kalian, kita perlu mempunyai sikap yang penting. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Jangan membalas kejahatan yang kejahatan. Ya, sudah lihat dalam Roma 12 ayat 17-20. Janganlah membalas kejahatan yang kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Tapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, kata Tuhan. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tapi jika setrumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Ini suatu hal yang penting sekali. Roma 12 ayat 17-20. Jangan kita balas kejahatan yang kejahatan, tapi berbuat baiklah kepada semua orang, termasuk kepada musuh kita atau orang-orang yang memusuhi kita. Jangan kita memusuhi mereka, tapi kita tetap berbuat baik kepada mereka. Sehingga kita seperti menumbuhkan bara api di atas kepalanya, yang membuat orang-orang yang berbuat jahat kepada kita itu jadi hatinya nggak tenang. Karena mereka berpikir, ini orang Kristen, sudah kami lakukan perbuatan yang bagaimana jahat, tapi mereka terus menggantinya dengan berbuat baik. Akhirnya mereka nggak tenang hatinya. Terus kalian, kita perlu ingat hal ini. Terus kalian, dianiaya bagi Kristus adalah kesempatan untuk menunjukkan kesetiaan kita kepada Kristus. Puji Tuhan. Terus saudara, Tuhan tidak berjanji untuk kita lepas dari masalah. Mungkin setelah kita terima Yesus ada lebih banyak masalah. Tapi ini yang Tuhan janjikan, itu kekuatan, perlindungan, ketabahan, dan kemampuan untuk menghadapi berbagai tantangan ini. Terus ini suatu hal yang penting. Nah, saudara, Polikarpus, ini Polikarpus seorang bishop tua dari Smyrna, kota Smyrna, ya. Tempat persembunyiannya dibocorkan oleh salah satu muridnya. Ya, mungkin nggak tahu muridnya
Bagaimana kok bisa sampai membocorkan rahasia gurunya itu? Di hadapan hakim, ia diberi kesempatan untuk memilih. Polikarpus diberi kesempatan untuk memilih. Beri dupa bagi kaisar atau mati. Kamu mau tetap hidup, beri dupa kepada kaisar. Atau kalau kamu nggak mau lakukan, ya kamu mati. Terus sekalian, tapi apa jawab Polikarpus? Dia berkata apa? Selama 86 tahun, aku telah melayani Kristus dan ia tidak pernah berbuat salah kepadaku. Bagaimana aku dapat menghujat Tuhan yang telah selamatkan aku? Waduh, ini satu jawaban yang luar biasa tegas dari seorang kakek yang berusia 86 tahun. Inilah jawaban Polikarpus. Terus sekalian, nah, mereka membawanya ke tiang pancang. Sebelum dibakar, Polikarpus berdoa demikian. Ya, oh Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa dari Sang Anak, yang olehnya kami mendapat pengetahuan tentang dirimu. Aku bersyukur Engkau telah menganggap aku layak untuk saat ini. Layak untuk saat apa? Saat pergumulan, saat aniaya ini. Tuhan oleh Polikarpus disebut sebagai Engkau menganggap aku layak untuk saat ini. Sekalian lalu mereka membakar akan Polikarpus ini. Terus sekalian, ini suatu hal yang terjadi, ya. Terus sekalian, yang kedua, tidak membiarkan orang lain bertindak semena-mena. Terus sekalian, ini suatu hal yang penting sekali. Terus sekalian, nah, saudara, tidak membiarkan orang lain bertindak semena-mena, ya, saudara sekalian. Nah, kalau kita melihat gambar ini, nah, saudara sekalian, ketika ia mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar mukanya sambil berkata, begitukah jawabmu kepada imam besar? Di depan Kayafas itu, Kayafas. Jawab Yesus kepadanya, jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tapi jikalau kataku itu benar, mengapa kau menampar aku? Yesus memberikan teladan yang luar biasa. Yesus tidak membalas tamparan dengan tamparan, tidak. Yesus sudah ditampar oleh prajurit itu, tapi Yesus dengan sikap tegas dan berkata, jikalau perkataanku itu salah, tunjukkan di mana salahnya. Tapi jikalau perkataan itu benar, mengapa engkau menampar aku? Wah, ketika prajurit itu mendengar perkataan Yesus, dia kaget dan dia tidak lagi menampar Yesus. Sudah, ini satu sikap Yesus yang luar biasa. Yesus tidak membalas tamparan dengan tamparan lagi, tapi Yesus menghentikan sikap semena-mena dari prajurit itu. Saudara sekalian, ini suatu hal yang penting. Nah, saudara, di gereja mula-mula Tuhan membangkitkan para apologetes yang memberi penjelasan tentang makna doktrin Kristen. Waktu itu doktrin Kristen disalah mengerti oleh sebagian orang, sehingga Tuhan membangkitkan sebagian orang untuk menjadi apologet Kristen. Kita melihat contohnya, ya, ini ya Justin Martyr. Ia menjadi salah satu apologet yang terkenal waktu itu. Kemudian kita lihat lagi seorang bernama Tertullianus, jadi apologet yang besar dari orang Kristen pada waktu itu. So sekalian, nah kalau kita melihat dalam 1 Petrus 3, ya, ayat yang ke-15 dan 16 dikatakan, tetapi di dalam hatimu hendaklah kalian memberikan kepada Kristus penghormatan yang khusus, yang sesuai dengan kedudukannya sebagai Tuhan. Dan hendaklah kalian selalu siap untuk memberikan jawaban kepada setiap orang yang bertanya mengenai harapan yang kalian miliki. Jadi harus selalu siap memberikan jawaban kepada orang-orang yang bertanya mengenai harapan yang kalian miliki. Kalian percaya Yesus? Orang bertanya, kenapa kau percaya Yesus? Kita siap memberikan jawaban kepada mereka. Ya, tapi lakukan itu dengan lembut dan hormat. Jangan dengan kasar. Jangan dengan sikap yang arogan, bukan. Tapi dengan lembut dan hormat. Dan hendaklah hati nuranimu murni, bukan untuk menyombongkan diri, bukan untuk menghina, tapi hati nuranimu murni. Supaya kalau kalian difitnah karena kalian hidup dengan baik sebagai pengikut Kristus, maka orang yang memfitnah itu akan menjadi malu sendiri. Ini satu perintah Tuhan melalui rasulnya Petrus dalam 1 Petrus 3 ayat 15 dan 16. So sekalian, berikut yang ketiga. Ya, puji Tuhan untuk LBH Kristen. Sekarang ini LBH, orang Kristen sebagai orang Kristen membangun satu LBH, lembaga bantuan hukum, ya. Banyak hal yang mereka sudah lakukan dan kita terus menantikan agar mereka terus melakukan hal-hal yang lebih baik lagi kemudian hari. Terus kalian, yang ketiga kalau kita melihat sikap tidak acuh tapi saling bantu.
Ya, saudara sekalian, ini penting sekali. Nah, saudara sekalian, kita lihat ayat ini. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ya, saudara sekalian, kita harus berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ini puji Tuhan, ini kami lakukan, ini gambar beberapa tahun yang lalu ya. Saya, istri dengan jemaat, dengan hamba Tuhan dari gereja kami mengadakan perkunjungan di TK Pesat di Tumut, daerah Tumut, di seberangnya Gunung Merapi. Terus sekalian, di belakang situ, latar belakang Gunung Merapi. Dingin, tempat dingin. Dan kami melihat bagaimana Tuhan memakai TK Pesat yang didirikan di mana-mana untuk memberikan pendidikan baik kepada anak-anak dan juga sekalian menjangkau mereka dengan iman Kristen. Saudara-saudara, luar biasa, indah. Nah, saudara sekalian, yang berikutnya, kita perlu perhatikan yang keempat. Kita orang Kristen sebagai umat Tuhan tidak takut, tidak malu, dan tidak minder, tapi beranilah bersaksi. Ya, Matius 10. Ya, saudara sekalian, dikatakan setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Jangan malu mengakui Yesus sebagai Tuhan. Jangan malu mengakui bahwa engkau adalah orang Kristen, pengikut Kristus. Seperti yang dilakukan oleh orang ini. Ini saya pikir sebagian kita akan tahu siapa ini, yaitu Chris John. Seorang mantan juara tinju dunia dari Indonesia. Bapak sekalian, dan Chris John setelah dia menang ya melawan lawannya, dia selalu berkata, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Ya, dia sebutkan itu di depan orang-orang dengan mikrofon. Terima kasih Tuhan. Tuhan sudah berikan saya kemenangan. Saudara, ini suatu hal yang penting, ya. Tidak takut dan tidak malu, tidak minder untuk mengakui Yesus sebagai Tuhan. Yang kelima, saudara sekalian, ini suatu hal yang penting, tidak menjadi batu sandungan, ya, tetapi sebagai garam dan terang dunia. Jangan menjadi batu sandungan hidup kita. Jangan ikut korupsi, jangan bersikap tidak jujur, tapi menjadi berkat, menjadi contoh, ya, menjadi garam dan terang. Dan saudara sekalian, yang keenam, saudara sekalian, penyertaan Tuhan semakin dialami saat kita berani untuk bersaksi dengan segala risikonya. Saudara sekalian, ini gambar, ya, gambar yang kami alami sekian tahun yang lalu. Saudara sekalian, pada waktu itu kami mengembalakan satu jemaat yang namanya GKMI Anugerah di Taman Tanah Abang 3 nomor 2. Ya, saudara sekalian, pada waktu hari libur bagi anak-anak sekolah, ya, istri saya Budiana itu mengadakan semacam sekolah Injil liburan, tapi tidak disebut sekolah Injil, ya, tapi dia mengundang anak-anak sekitarnya untuk datang menghadiri sekolah itu, sekolah liburan tuh, ya, 3 hari, ya, maksudnya dari jam 3 sampai jam 5 begitu, ya. Oh, ini hari ketiga, yang sudah lihat gambarnya hari ketiga. Banyak anak mengenal dan mendengar akan cerita. Kebanyakan mereka adalah orang-orang yang belum percaya Tuhan, ya. Tetapi hari terakhir tuh ternyata orang tua mereka sebagian tuh mungkin ada yang memprovok atau apa, dan mereka, waduh, mereka benci sekali. Ada seorang pergi ke tempat kami Taman Tanah Abang 3 nomor 2 berkata, "Ayo pulang." Anak-anak jadi pulang, ya, dan tanpa kami tahu, ya, itu mereka sudah siapkan pemuda di tidak jauh dari situ untuk menyerang kami di Taman Tanah Abang 3 nomor 2. Waktu itu saya tidak ada, saya sedang pelayanan di luar kota. Yang melayani adalah Ibu Diana dengan beberapa teman yang lain. Tapi Tuhan luar biasa bekerja. Pada waktu itu, di musim yang panas itu, ternyata tiba-tiba pada waktu mereka sedang kumpul itu untuk menyerang kami, Tuhan datangkan hujan deras. Sehingga akhirnya mereka berkata, sudah kita bubar saja, kita gak jadilah karena hujan deras. Nah, beberapa hari kemudian ketika saya sudah pulang, barulah kami dipanggil oleh kelurahan setempat. Ya, saya katakan, ya, kami hanya ingin memberitakan satu kabar yang baik, semoga jadi berkat. Ya, mereka berkata, jangan lakukan lagi. Ya, terima kasih. Dengan hormat saya bersikap demikian. Betul sekarang firman Tuhan berkata, ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu janji Tuhan kepada umatnya. Kita lakukan bagian kita dan Tuhan akan melakukan bagiannya
untuk menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Puji Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat bagi kita, menjadi kekuatan, dan memberikan kita penghiburan. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita nyanyikan satu lagu. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkan aku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Mari kita berdiri, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Ku. Angkat tanganmu dan berkata, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Perempuan saja. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Pria saja. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Bersama-sama. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Bersama-sama angkat tanganmu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekali lagi, dunia tak bisa menjauhkanku. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
Benar ya Tuhan, hanya di dalam nama Yesus orang-orang yang percaya padanya diselamatkan. Hanya dalam nama Yesus kami semua diberikan hidup yang kekal. Oh Tuhan, terima kasih. Walaupun banyak tantangan, walaupun banyak kesulitan, walaupun banyak cobaan, kami tetap mau setia mengiringi Yesus sampai Tuhan memanggil kami. Roh Kudus tolong kuatkan kami, Roh Kudus bantu kami. Dengarkan doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semua orang beriman mengatakan, amin. Silakan duduk.